selalu bahagia di tengah pandemi virus corona. Yuk kita jaga kesehatan dengan cara menjaga asupan makan kita, rajin cuci tangan, hindari keramaian, dan tetap tinggal di rumah jika tidak ada kepentingan. Saya Nur Maulaya Saabkwari. kami mahasiswi STAI Sukabumi akan memaparkan jurnal kami yang berjudul Hubungan Iman, Ibadah, dan Etika Moral. Kita yang pertama adalah tentang iman, ibadah, dan etika moral. Teh Yuni, apa sih pengertian dari iman itu? Nah, iman itu menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Nah, iman sendiri ada tingkatannya loh. Coba jelaskan Teh Yasa, apa sih tingkatan iman itu? Nah, tingkatan iman itu ada 3 nih. Yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah keimanan yang didasari atas ilmu yang kita dapat dari guru dan orang tua kita. Yang kedua yaitu ainul yakin. Nah, dimana kita beriman atas dasar logika. Gak mungkin dong ada alam semesta ini dengan ada sendirinya, pasti ada penciptanya. Nah, yang ketiga adalah hakul yakin. Jadi yakin dengan seyakin-yakinnya kalau Allah itu ada, karena kita melihat Allah dengan mata hati kita. Tentang ibadah, apa sih pengertian ibadah itu Teh Yasa? Nah, kalau pengertian ibadah itu menurut bahasa tunduk, patuh, atau taat. Nah, kalau menurut istilahnya adalah segala bentuk kegiatan, mau itu kegiatan lisan, hati, atau amalan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, kayak misalkan membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kayak gitu, Teh. Oh, ibadah juga ada tingkatannya loh, sahabat. Teh, coba jelasin apa sih tingkatan-tingkatan ibadah? Kalau tingkatan ibadah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa ada 3 kualitas ibadah seseorang, dan itu sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar, bahwa ada 3 golongan, yaitu yang pertama orang yang beribadah karena takut kepada siksa Allah, yang kedua orang yang beribadah karena ingin mendapatkan rahmat Allah, dan yang ketiga adalah orang yang beribadah karena mencintai Allah. Tentang etika dan moral. Etika dan moral itu sebenarnya mempunyai kesamaan, yaitu adat kebiasaan. Nah, kalau misalnya etika itu adalah teorinya, maka moral itu adalah prakteknya. Nah, di dalam Islam juga ada nih etika Islam. Apa sih Teh Yasa etika Islam itu? Nah, kalau etika Islam itu biasa disebut juga dengan istilah akhlak. Pasti udah gak asing lagi dong dengan istilah akhlak. Jadi segala perbuatan kita itu sesuai dengan Quran dan Sunnah itu. Kita membahas tentang iman, ibadah, dan etika moral. Lalu apa sih sebenarnya hubungan dari ketiga aspek tersebut Teh Yasa? Nah, hubungannya adalah orang yang beriman dan beribadah, maka insya Allah akan menghasilkan pribadi yang beretika moral yang baik. Nah, kalau misalnya orang nih Teh Yasa, dia tuh beriman, dia juga beribadah, tapi kok etikanya nggak baik, itu gimana tuh Teh Yasa? Nah, itu berarti ibadah yang ia lakukan itu nggak berkualitas, jadi cuma formalitas atau sekedar menggugurkan kewajiban saja, kayak misalkan ingin dilihat orang, ingin dapat nilai, atau panjat sosial mungkin di Instagram, Di Facebook mungkin gitu ya. Kalau misalnya orang nih, dia nggak beriman, dia nggak beribadah, tapi kok dia punya etika yang baik, gimana tuh? Nah, sebenarnya itu etika itu ada di setiap orang. Hanya saja ada etika yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, dan ada etika yang didasari oleh peraturan dan norma-norma setempat. Jadi kalau misalkan etika yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah itu yang dinamakan etika Islam, yang akhlak yang tadi dijelaskan. Nah, kalau misalkan etika yang umum berarti itu etika yang hanya berdasarkan peraturan dan norma yang ada aja, tapi tidak berdasarkan Quran Sunnah, seperti itu. Penjelasan kami mengenai hubungan iman, ibadah, dan etika moral. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik Tombol like, comment, and subscribe. dan jika Anda mempunyai pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.